Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam video perkuliahan listrik magnet. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal terkait gaya Coulomb. Sekarang kita masuk pada pembahasan contoh soal. 3 buah muatan masing-masing terletak pada posisi koordinat sekian, 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 di mana posisi koordinat ini dinyatakan dalam meter. Yang ditanyakan adalah hitunglah gaya yang bekerja pada muatan Q1 akibat muatan Q2 dan muatan Q3. Dari soal tadi kita ketahui besarnya muatan Q1, Q2, Q3 adalah ini. Kemudian vektor posisi dari masing-masing muatan Q1, Q2, dan Q3. Vektor posisi ini kita ambil dari koordinat posisi dari masing-masing muatan. Kemudian kita cari vektor posisi relatif muatan Q1, karena yang ditanyakan adalah gaya pada muatan Q1. Kita tulis vektor posisi relatif muatan Q1 terhadap muatan Q2 sebagai R12. Kita substitusi R1-nya ini, kemudian R2-nya ini, kemudian kita lakukan pengurangan vektor sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sehingga diperoleh vektor R12 adalah ini. Kemudian kita cari besarnya. Kita peroleh seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, kita mencari vektor posisi relatif muatan Q1 terhadap muatan Q3. Sehingga kita mendapatkan vektornya seperti ini dan besar vektornya adalah ini. Jika kita gambarkan secara grafis, vektor posisi dari muatan Q1, Q2, dan Q3 beserta vektor posisi relatifnya dapat digambarkan seperti ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar sebuah vektor posisi. Nah, di sini saya mengambil contoh muatan Q3 ya. Muatan Q3 memiliki vektor posisi seperti ini. 4i plus 4c min 2k. Pertama, plot garis X sama dengan 4. Di sini saya membuat segmen garis di mana tiap segmen ini panjangnya adalah satu satuan. Kalau ini 4, berarti X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita buat garis X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4 itu seperti ini. Ditarik, dan garis ini sejajar dengan sumbu Y. Komponen Y-nya, berarti nilai Y-nya sama dengan 4. Kita buat garis pada titik Y sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat garisnya di mana garis ini harus sejajar dengan sumbu X. Kemudian Z-nya min 2. Berarti kita tarik garis ke bawah karena negatif sepanjang 2 satuan. Sehingga kita dapatkan posisi muatan Q3 adalah di titik ini. Vektor posisinya kita gambar dengan cara membuat sebuah anak panah dari titik asal menuju ke posisi muatan Q3. Dengan cara yang sama kita bisa memplot vektor posisi dari muatan Q1 dan muatan Q2. Sehingga kita peroleh seperti ini. Q3 di sini, kemudian Q2 di sini, kemudian Q1 di sini. Vektor posisi relatif itu adalah vektor posisi yang menghubungkan antara kedua muatan yang ditunjukkan oleh anak panah warna hijau. Ini adalah vektor posisi relatif. Perlu diingat juga saya menggunakan warna yang berbeda ya untuk muatan. Untuk muatan positif itu saya buat warna merah. Untuk muatan yang negatif saya buat warna hitam. Ini sesuai dengan nanti penggunaan alat-alat kelistrikan. Jadi yang warna merah itu kutub positif, yang warna hitam itu negatif. Kita sekarang mencari gaya pada muatan Q1 yang diakibatkan oleh kedua muatan lainnya. Caranya cukup mudah ya. Kita cukup mengganti hasil yang kita peroleh pada persamaan gaya Coulomb. Anda juga harus memperhatikan tanda dari muatannya. Ketika muatannya positif, Anda tulis positif. Ketika muatannya negatif, Anda tulis negatif juga. Jangan sampai negatifnya kelupaan. Kemudian gaya totalnya adalah penjumlahan vektor antara
gaya F12 dengan gaya F13. Kemudian kita coba kerjakan satu contoh soal lagi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gambar terlebih dahulu muatan Q1 dan muatan Q2. Muatan ini terpisah sejauh 10 cm. Kemudian ada muatan lain, muatan Q3, yang besarnya ini ya 4 nanocoulomb. Pertanyaannya adalah di manakah posisi muatan Q3 ini ditempatkan agar muatan Q3 ini tetap diam. Kita ingat bahwa ketika benda itu diam, bisa jadi memang tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Yang kedua adalah resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Pada kasus ini, muatan Q3 ini diam karena resultan gaya yang disebabkan oleh muatan Q1 dan Q2 adalah 0. Nah, secara matematis kita tuliskan seperti ini. Kalau kita pindahkan F32 ke kanan, maka F31 sama dengan min F32. Maknanya, gaya F31 dan gaya F32 memiliki besar yang sama, namun arahnya berlawanan. Nah, jadi ada dua syarat di sini. Pertama, arahnya berlawanan. Kedua, besarnya sama. Dua buah gaya ini hanya akan memiliki arah yang berlawanan jika ketiga muatan berada pada satu garis lurus. Kemungkinan posisi dari muatan ketiga adalah bisa sebelah kiri dari muatan Q1, bisa berada di antara muatan Q1 dan Q2, dan bisa jadi berada di sebelah kanan muatan Q2. Ketiga kemungkinan posisi ini harus memenuhi kedua syarat ini. Kemudian syarat yang kedua, besarnya sama. Kalau besarnya sama, berarti kita tulis F31 sama dengan F32. Kemudian kita substitusi sesuai dengan hukum Coulomb, seperti ini. Nah, dari sini bisa kita coret ya. Yang 1/4 epsilon 0 bisa kita coret. Yang Q3 juga bisa kita coret. Nah, menyisakan suku yang Q1 dan R. Dari sini kita bisa melihat besar kedua gaya sama hanya jika rasio dari muatan dan jaraknya adalah sama. Maknanya, muatan yang kecil harus berada pada jarak yang dekat, sedangkan muatan yang besar harus berada pada jarak yang jauh. Jadi, posisi Q3 ini harus ditempatkan pada suatu titik sedemikian sehingga memenuhi syarat-syarat ini. Syarat yang pertama tadi bahwa kedua mengatakan bahwa ketiga gaya harus berada pada satu garis lurus. Nah, maka posisi dari muatan Q3 yang mungkin ada 3. Yang pertama, muatan Q3 ini berada di sebelah kiri Q1. Yang kedua, muatan Q3 ini berada di antara muatan Q1 dan Q2. Dan yang ketiga adalah muatan Q3 ini berada di sebelah kanan muatan Q2. Untuk menentukan di manakah posisi yang mungkin untuk muatan Q3 sehingga dipenuhi syarat-syarat tadi, maka kita harus menganalisis dari sisi arahnya. Syaratnya tadi arahnya harus berlawanan. Pertama kita analisis dulu posisi yang pertama. Ketika muatan Q3 berada di sini, gaya yang disebabkan oleh muatan Q1 pada muatan Q3 adalah ke arah kiri. Karena kedua muatan ini sejenis. Karena sejenis, tentu muatan Q3 ini akan ditolak menjauh dari muatan Q1. Sehingga arah gayanya adalah ke kiri. Sementara itu, gaya yang diakibatkan oleh muatan Q2 pada muatan Q3 adalah ke kanan. Karena muatan Q3 dan Q2 ini berlawanan jenis. Sehingga muatan Q3 ini akan ditarik menuju ke muatan Q2. Sehingga gaya F32-nya ke kanan. Dari sini kita bisa melihat dari sisi arahnya ya, posisi pertama ini mungkin. Kemudian kita lihat lagi posisi yang kedua, di mana muatan Q3 berada di antara muatan Q1 dan muatan Q2. Pertama kita mencari gaya yang disebabkan oleh muatan Q1. Karena kedua muatan ini positif ya, sama-sama positif,
berarti muatan Q3 akan ditolak menjauh dari muatan Q1. Sehingga F31 ke kanan. Kemudian kita lihat lagi gaya yang disebabkan oleh muatan Q2. Karena muatan Q3 dan Q2 ini berlawanan jenis, maka muatan Q3 akan ditarik menuju ke muatan Q2. Sehingga arah gaya yang diakibatkan oleh muatan Q2 atau kita sebut sebagai F32 adalah ke kanan juga. Dari sini kita bisa lihat arah kedua gaya arahnya sama. Padahal syaratnya tadi arahnya harus berlawanan. Artinya dari sisi arah, posisi 2 ini tidak mungkin. Tidak memungkinkan untuk Q3 bisa diam. Sehingga kita coret. Posisi yang kedua ini tidak memungkinkan untuk muatan Q3 diam. Kemudian kita lihat kembali posisi ketiga, di mana muatan Q3 berada di sebelah kanan muatan Q2. Kita lihat gaya yang disebabkan oleh muatan Q1. Karena keduanya ini sejenis, maka muatan Q3 akan ditolak menjauh dari muatan Q1, sehingga arah gayanya ke kanan. Kemudian kita lihat gaya yang disebabkan oleh muatan Q2. Karena kedua muatan ini berlawanan jenis, maka muatan Q3 akan ditarik menuju muatan Q2. Sehingga arah gayanya adalah ke kiri. Maka dari sisi arah, posisi 3 ini memungkinkan untuk muatan Q3 diam. Karena kedua arah berlawanan. Sehingga kita katakan dari sisi arahnya saja, posisi 3 ini mungkin. Oleh karena itu, dari sisi analisis arah, posisi 1 dan posisi 3 ini terpenuhi. Ini baru dari sisi arahnya. Nah, sekarang kita analisis dari sisi besarnya. Nah, syaratnya adalah sudah kita turunkan tadi. Besarnya sama itu terpenuhi jika muatan yang kecil harus berada pada jarak yang dekat dan muatan yang besar harus berada pada jarak yang jauh. Nah, pertama kita lihat dulu posisi yang pertama. Patokannya adalah muatan Q3. Kita lihat, muatan Q1 2 nanocoulomb. Muatan Q2 adalah min 3 nanocoulomb. Untuk analisis besar gaya, kita abaikan ya tandanya. Jadi ini kita abaikan minnya. Karena kita hanya mencari besar. Muatan Q1 ini 2 nanocoulomb. Muatan Q2 ini 3 nanocoulomb. Sesuai syarat yang kedua tadi, muatan yang kecil itu harus dekat, lebih dekat. Nah, sedangkan muatan yang besar harus berada pada posisi yang lebih jauh. Nah, kalau kita lihat, ini 2 nanocoulomb dekat dengan muatan Q3. Yang ini, muatan Q2 yang 3 nanocoulomb lebih jauh dari muatan Q3. Nah, artinya dari sisi besarnya, posisi 1 ini memungkinkan. Sehingga kita beri tanda centang. Nah, kita lihat pada posisi yang ketiga. Tetap acuannya adalah muatan Q3. Kemudian kita lihat syarat tadi. Muatan yang kecil harus dekat, muatan yang besar harus jauh. Kita lihat Q2 3 nanocoulomb. Dia lebih dekat. Sementara yang muatan Q1 yang 2 nanocoulomb yang kecil, dia berada di posisi yang jauh. Artinya terbalik. Yang besar itu dekat, yang kecil itu jauh. Sehingga posisi ketiga ini tidak terpenuhi. Sehingga kita coret. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua syarat tadi hanya akan terpenuhi ketika posisi dari muatan Q3 adalah sebelah kiri dari muatan Q1. Sehingga posisi 1 inilah yang akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Kita pakai posisi 1. Pertanyaannya adalah di manakah posisi muatan Q3 agar muatan Q3 ini diam. Kita misalkan posisi muatan Q3 dari muatan Q1 adalah X. Sementara posisi ini sesuai dengan soal ya 10 cm. Kita ambil syarat kedua yang sudah kita hitung sebelumnya.
Kita substitusi nilai Q1, Q2, R31, dan R32. Q1 berarti 2 ya, Q2 itu min 3, kemudian R31. R31 ini adalah posisi relatif muatan Q3 dari muatan Q1, berarti X. Nah, R32 ini posisi muatan Q3 dari muatan Q2. Berarti kalau ini X, kalau ini 10, berarti R32 itu adalah X ditambah 10. Sehingga kita substitusi R32 itu X tambah 10. Kemudian kita selesaikan ini untuk mendapatkan nilai X. Caranya bisa kita pindah ya, posisi X plus 10 kuadrat ini kita pindah ke atas, yang 2 pindah ke bawah. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Kemudian yang ini kan bisa kita keluarkan kuadratnya. Sehingga di dalamnya seperti ini. Yang ini tetap. Selanjutnya kita akarkan kedua ruas. Kalau ruas yang ini kita akarkan, kuadratnya hilang. Kalau yang ini kita akarkan, berarti kita cari nilai akarnya, yakni 1,22. Kemudian kita kali silang. Berarti X kali 1,22, 1,22X. Kemudian X plus 10 kali 1. Ini ada penyebutnya 1. Nah, sehingga X plus 10. Kemudian kita selesaikan, sehingga kita peroleh X sama dengan 45 cm. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa muatan Q3 akan diam jika muatan Q3 ini berada 45 cm sebelah kiri dari muatan Q1. Sekian video perkuliahan kali ini. Nantikan penjelasan materi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.